Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau setiap menit yang berlalu itu ibarat koin yang lagi kita belanjakan? Nah, hari ini kita akan coba lihat pilihan hidup dari sudut pandang yang unik. Waktu sebagai mata uang. Gimana cara kita membelanjakannya, itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar ya kan? Kita semua tahu waktu kita di dunia ini terbatas. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita nentuin mana yang benar-benar penting untuk dikerjakan? Konsep utamanya itu sederhana tapi dalam banget. Kehendak bebas kita, yang di sini disebut irodat, itu bukan sesuatu yang abstrak atau ngawang-ngawang. Bukan. Secara harfiah, irodat itu ya waktu yang kita pilih buat dihabiskan. Jadi, setiap pilihanmu itu adalah alokasi waktumu. Biar lebih kebayang, yuk kita pakai sebuah perumpamaan yang simpel. Ceritanya tentang dua orang siswi, Lili dan Lala, yang mau menghadapi ujian di sekolah. Oke, kenalan dulu sama Lili dan Lala. Mereka berdua ini punya yang namanya kodrat internal, atau gampangnya bakat alami yang beda di satu mata pelajaran. Buat Lala, pelajaran ini tuh kayaknya gampang aja gitu. Tapi buat Lili, sedikit lebih menantang. Nah, meskipun bakat mereka beda, tujuan mereka sama persis. Dapat nilai sempurna, yaitu 100. Disinilah kita bisa lihat hubungan antara kodrat dan irodat. Karena Lala bakatnya lebih tinggi, dia cuma perlu investasi irodat atau waktu belajarnya sekitar 4,2 jam. Sementara Lili, buat dapat hasil yang sama-sama 100, butuh waktu lebih dari 1 jam lebih lama. Dan disinilah letak pilihan hidup itu. Tahu berapa jam yang dibutuhin itu satu hal, tapi pertanyaannya, apakah mereka mau meluangkan waktu sebanyak itu? Nah itu dia, keputusan yang sesungguhnya. Oke, tadi kan cuma contoh kecil soal ujian. Sekarang, gimana kalau ide ini kita tarik ke skala yang lebih besar? Ke kehidupan kita secara keseluruhan? Coba dibayangin gini, seumur hidup, kita itu dikasih jatah waktu yang terbatas. Anggap aja itu sejumlah koin. Nah, berbagai peran dan status yang bisa kita raih di masyarakat, itu semua kayak celengan-celengan yang berbeda. Celengan-celengan ini ada tingkatannya. Ada status positif di paling atas, contohnya jadi orang yang suka menolong. Sampai ke status negatif di paling bawah, misalnya jadi pemalas. Jadi, poin utamanya adalah setiap hari, sadar atau nggak sadar, kita itu lagi milih mau masukin koin waktu kita ke celengan yang mana sih? Tapi, tunggu dulu. Ternyata pilihan kita buat ngisi celengan itu nggak sepenuhnya bebas. Ada faktor lain yang namanya kodrat eksternal. Ini semacam takdir atau kondisi di luar kendali kita yang ngaruh banget. Kalau kita balik ke Lili dan Lala, mereka bisa dibilang beruntung. Kenapa? Karena celengan kebutuhan dasar mereka, makanan, rumah, itu udah diisiin sama orang tua mereka. Jadi koin waktu mereka bebas dipakai buat ngisi celengan lain, kayak pendidikan. Nah, beda ceritanya sama teman mereka, Lulu. Kodrat eksternal Lulu beda. Dia dari keluarga yang kurang mampu, jadi dia harus pakai koin waktunya buat ngisi celengan kebutuhan dulu. Misalnya, dengan bantu orang tua cari nafkah. Ini jelas banget kan, gimana takdir eksternal itu bisa ngebuka banyak pilihan celengan buat sebagian orang, tapi di sisi lain bisa juga ngebatasin banget pilihan buat orang lain. Oke, jadi kita seumur hidup ngumpulin koin di macem-macem celengan. Terus, gimana cara nentuin nilainya di akhir nanti? Apa isinya beneran berharga? Nah, menariknya, menurut sumber ini, label baik atau buruk dari masyarakat itu belum final. Ternyata ada ujian lain yang lebih dalam lagi, yaitu ujian niat. Ternyata gini, setiap koin waktu yang kita masukin, itu punya dua campuran. Ada unsur fitrah, ini kayak niat tulus atau sifat ilahi kita. Dan ada unsur nafsu, yaitu ego atau keinginan pribadi kita. Buat ngetes nilai aslinya, semua koin di satu celengan itu ibaratnya bakal dilebur jadi satu. Proses pemurnian ini tujuannya buat ngeliat dari semua perbuatan kita, seberapa banyak sih yang benar-benar murni niatnya? Dan ini dia standarnya. Supaya isi celengan kita itu dianggap berharga atau diterima, komposisi fitrah atau niat murninya harus di atas 75%. Wah, tinggi juga ya standarnya. Terus gimana dong caranya biar persentase fitrah kita naik? Ada dua jalan. Pertama, ya lewat ujian-ujian hidup yang otomatis memurnikan niat kita. Atau yang kedua, kita secara sadar dan aktif, mulai sekarang, ngisi celengan kita dengan niat yang lebih lurus, yang lebih murni. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat lagi, koleksi celengan yang udah kita isi itu bukan sekedar kumpulan status. Itu adalah rangkuman hidup kita.
Itu adalah kisah tentang bagaimana kita memilih untuk membelanjakan mata uang waktu yang paling berharga. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Hari ini, saat ini, detik ini, koin waktu Anda lagi Anda masukkan ke celengan yang mana?